GP Ansor Bojonegoro gandeng Densus 88 dan mantan napiter. Gencarkan perlawanan terhadap intoleransi. Bojonegoro pimpinan anak, cabang PAK Gerakan Pemuda JP Ansor Kota Bojonegoro menggelar tasyakuran Hari Kemerdekaan dengan tema Merdeka dari Intoleransi, Bersatu untuk Negeri pada Jumat malam, bertempat di halaman Musola Nurul Huda, Kelurahan Ledok Kulon. Acara ini menghadirkan narasumber dari Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Jatim dan seorang mantan narapidana terorisme napiter. Kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk Lurah Ledok Kulon. Kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Indonesia yang majemuk sangat rawan intoleransi, dan GP Ansor harus menjadi contoh bagi yang lain, ujarnya. Senada dengan itu, Wakil Ketua 2 PISI GP Ansor Bojonegoro, Hamim Tobari, menjelaskan bahwa acara ini adalah ide inovatif untuk mengemas sosialisasi bahaya terorisme dalam kegiatan tasyakuran. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, apalagi kita di GP Ansor memiliki ranting di setiap daerah. Kita diharapkan lebih peka terhadap kegiatan yang terindikasi terorisme. Tegasnya, akar terorisme adalah intoleransi dan radikalisme. Dalam paparannya, Pak Adi dari Densus 88 menyampaikan bahwa terorisme adalah tindakan ancaman yang bertujuan menciptakan ketakutan dengan motif politik atau ideologi. Ia mengibaratkan terorisme sebagai buah atau daun, sedangkan akarnya adalah intoleransi dan radikalisme. Toleransi adalah sikap sadar untuk menahan diri di tengah perbedaan, jelasnya. Jika seseorang tidak bisa menahan diri di tengah sedikit perbedaan saja, itu sudah termasuk intoleran. Pak Adi juga menyoroti bahaya penyebaran paham radikalisme melalui media sosial seperti YouTube dan TikTok. Ia mengungkapkan keprihatinan karena belakangan ini Densus 88 menangani kasus anak berusia 13 tahun yang sudah terpapar radikalisme. Pencegahan adalah fokus utama kami saat ini. Tambahnya, mantan napiter, keluarga adalah benteng utama. Sambutan yang paling menyentuh datang dari Arif Budi Setiawan, seorang mantan napiter asal Jatirogo, Tuban. Ia menceritakan pengalamannya sebagai kurir pendanaan hingga kurir senjata dalam jaringan teroris. Pengalamannya kini menjadi motivasi untuk berkarya dan menginspirasi banyak orang. Arif menjelaskan, ia dan beberapa mantan napiter di Bojonegoro telah mendirikan sebuah yayasan. Yayasan ini bertujuan untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah intoleransi dan terorisme yang menurutnya adalah masalah kita semua. Ia juga berbagi momen penting yang membuatnya sadar, yaitu saat ia ingat akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, anak, dan ayah. Hal yang paling bisa menjaga anak-anak kita dari paham radikalisme itu adalah keluarga, tegas Arif. Ia memberikan contoh kasus seorang anak 13 tahun yang terpapar radikalisme karena berasal dari keluarga yang bermasalah dan kurang perhatian. Sesimpel kita membiarkan anak-anak kita tanpa kontrol, itu sudah membuka pintu masuk paham radikalisme. Tambahnya, Arif juga menekankan pentingnya berinteraksi langsung dengan guru atau kiai dalam menimba ilmu, bukan hanya mengandalkan media sosial seperti Google. Saya belajar kemanusiaan justru saat di penjara, berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda, bahkan dari agama lain. Kenangnya, toleransi adalah jati diri bangsa. Dalam penutupnya, Arif mengingatkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan harus dirayakan, bukan dipertentangkan. Ia juga menyoroti peran para ulama NU dan pendiri bangsa dalam merajut kebangsaan. Kita bisa hidup damai, berdakwah, dan bersyalawat karena adanya Pancasila. Jika dulu dipaksakan 7 kata dalam Piagam Jakarta, bisa jadi terjadi pertumpahan darah dan tidak ada kemerdekaan, ungkapnya. Arif berharap kehadiran para mantan napiter melalui yayasan ini dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan positif. Kami ingin membuktikan bahwa kami ingin memperbaiki apa yang dulu sempat kami rusak, pungkasnya. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, menandai langkah nyata GP Ansor Bojonegoro dalam merawat persatuan dan melawan paham radikalisme dari akarnya.